Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita sampaikan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di pagi yang penuh berkah ini, rasa syukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di bulan Ramadan, satu bulan yang sudah lama kita nantikan dan kita doakan agar bisa berjumpa dengannya. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keberapa ini, Bu? 14 dan 15 ya. Ada yang hari ini yang ke-15 di sini, Bu? Ada, alhamdulillah. Mau 14, mau 15, yang penting kita sama-sama di bulan Ramadan. Ini adalah satu kenikmatan dari Allah yang patut kita syukuri dan menjadikan alasan kita untuk berbahagia dalam hidup ini. Ibu bahagia tidak? Alhamdulillah. Harus bahagia. Karena Allah yang menyuruh kita untuk bahagia. Jadi kalau ibu tidak bahagia berarti sedang menyelisihi perintah Allah. Makanya hidup ini dibawa happy aja. Apapun masalah, apapun situasi, kondisi, ya kan? Mungkin musibah yang sedang kita hadapi, sampai semua itu mengurangi kebahagiaan kita. Sebab yang menjadi dasar kebahagiaan kita apa, Ibu? Dasar kebahagiaan kita apa? Dasar kebahagiaan kita adalah karunia dan rahmat dari Allah. Ya, karunia Allah mengalir deras dalam kehidupan kita. Ya, nikmat Allah ada di setiap helaan nafas kita, di setiap kedipan mata kita. Rahmat Allah amat sangat luas dan kita sedang berada dalam samudera rahmat Allah yang begitu sangat terbentang luas, yaitu bulan Ramadan. Nah, artinya apa? Kalau kita kembali kepada karunia serta rahmat Allah yang luas ini, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati. Walaupun dalam kehidupan ini Allah hadapkan kita dengan ujian, ya musibah dan lain sebagainya, tapi bukan menjadikan kita akhirnya berkeluh kesah dalam hidup ini, melainkan kita ya selalu menyandarkan semua persoalan kita itu kepada rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itulah yang membuat kita enteng dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Ibu rahmati Allah, di pagi yang penuh berkah ini kembali kita bermajlis di majlis pembahasan ilmu tauhid. Terakhir Ibu nyatat sampai di mana kemarin? Coba lihat catatannya. Oke. Sampai poin mana? D. Dan ketika meninggal dunia dia juga tidak mengetahui kenapa. Ada ayat yang terakhir dibaca? Surat Muhammad ayat 19. Terus Ali Imran 18. Al-Baqarah 258. Berarti Ali Imran 18 yang terakhir, Ibu ya? Baik. Ali Imran Muhammad sudah. Ar-Rum
Arum belum. Oh, baik. Nah, kemarin berarti kita sudah membahas adrarul jahli bi ilmi tauhid, ya, bahaya ketidaktahuan kita terhadap ilmu tauhid. Apa bahayanya? Waalaikumsalam. Satu adalah ya'ishul ladzi la ya'rifu khaliqahu kal a'ma fi hadhil hayatid dunya. Apa bahayanya Ibu sekalian? Apa dampak ketika kita tidak mengetahui ilmu tauhid dalam kehidupan manusia? Yang pertama, orang yang tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala seperti orang buta dalam kehidupan di dunia ini. Sudah kemarin itu, Ibu? Sudah kan? Harusnya sudah, karena ayat ini sudah kita bahas kemarin kan? Jadi yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah itu seperti orang yang buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yadri limada khalaq, dia tidak tahu kenapa dia diciptakan, ya kan? Wa la yadri mal hikmah fi wujudihi alal ardi, dia juga tidak mengetahui apa hikmah keberadaannya di muka bumi ini. Tantahi hayatuhu wa huwa la ya'rifu limada bada'at. Bahkan pada akhirnya kehidupannya selesai, tapi dia tidak tahu ya kenapa kehidupannya dimulai. Padahal hidupnya sudah berakhir. Ya, tapi dia tidak tahu kemudian kenapa dia memulai kehidupannya di dunia ini. Bahkan wa yakhruju minad dunya wa huwa la yadri limadza dakhala ilaiha. Bahkan dia sudah keluar dari dunia ini, artinya sudah meninggal dunia, tapi dia tidak mengetahui kenapa dia masuk ke dalam dunia ini, Ibu sekalian. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa kemarin itu? Surat Muhammad ayat 12, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yatamatta'un, hanya bersenang-senang saja. Kama yatamatta'un wa ya'kulun, ya, mereka hanya bersenang-senang, hidup di dunia hanya sekedar makan. Lalu apa bedanya, kata Allah, kama ta'kulul an'am wan naru mathwalahum, seperti hewan ternak gitu kan. Allah ibaratkan orang kafir itu seperti orang hewan ternak yang memang kehidupannya cuma bersenang-senang dan makan saja, Ibu sekalian, yang mereka tahu. Wan naru mathwalahum, sedangkan neraka adalah tempat kembali mereka. Nah, dampak yang kedua ketika seseorang tidak mengetahui ilmu tauhid adalah apa? Man la yu'minu bil yaumil akhir yaghtar bil hayatid dunya. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia akan tertipu dengan kehidupan dunia. Sudah, Ibu, ya? Sudah? Sudah belum? Dia tidak akan tahu kenapa dia diciptakan. Oke, oh ya. Baik, berarti baru satu itu, Ibu. Ya, yang tadi nomor satu, dampak ketika seseorang tidak mengetahui ilmu tauhid, bahwa seseorang itu akan hidup seperti orang yang buta. Itu satu. Nah, kita masuk yang kedua. Bahaya yang kedua kalau kita tidak mengetahui ilmu tauhid adalah apa? Bahwasanya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia akan tertipu dengan kehidupan dunia, Ibu sekalian. Sekali lagi, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ya, maka dia akan apa, Ibu? Tertipu dengan kehidupan dunia. Dan wa yaj'al kulla hammihi, menjadikan semua obsesinya itu apa, Ibu sekalian? An yuhaqqiqa masalihahu fi hadhihi dunya qabla an yamut. Obsesinya cuma satu, memuaskan keinginan nafsunya, syahwatnya dalam kehidupan di dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Ya, ini dampaknya sangat besar sekali, Ibu sekalian. Kalau kita tidak mengetahui ilmu tauhid ini, maka kita akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya, obsesi dia hanya cuma satu, ya, meraih apa yang dia inginkan dari segala keinginan hawanya. Hawa itu artinya apa, Ibu? Hawa itu keinginan, kecenderungan dirinya saja, nafsunya saja, ya. Kemudian juga disebutkan fahuwa yatakalabu ala atma'id dunya, sehingga dia didominasi oleh apa? Ketamakan terhadap dunia ini. Tamak dia terhadap dunia, ya, sehingga ya tadi obsesinya hanya dunia saja. Ya khudhuha min halalin aw haram, sehingga dia tidak lagi mempedulikan mana perkara yang halal, mana perkara yang haram.
Ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, sesungguhnya mana yang lebih banyak? Perkara yang dihalalkan oleh Allah atau perkara yang diharamkan oleh Allah? Dihalalkan oleh Allah. Ini salah satu bentuk kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah lebih banyak memberikan perkara yang dihalalkan dibandingkan perkara yang diharamkan. Agar apa? Agar mudah kehidupan kita, Ibu. Tapi nyatanya justru manusia banyak terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, ya. Allah berikan kepada kita, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Semua itu adalah ujian dari Allah, tapi nyatanya walaupun perkara yang diharamkan itu sedikit, justru manusia banyak terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yahummuhu ayyulhiqa dararan bighairihi. Dia tidak lagi memikirkan, Ibu sekalian, kalau dia melakukan sesuatu ini dampaknya kepada, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya saja tidak berpikir, Ibu sekalian. Kalau kita mau jujur di hadapan perintah dan larangan Allah, pasti yang diperintahkan oleh Allah itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Dan apa yang dilarang oleh Allah pasti ada mafsadatnya di situ, ada mudaratnya di situ. Betul tidak, Ibu? Segala yang disuruh oleh Allah itu pasti berujung kepada kebaikan, dan seluruh yang dilarang oleh Allah pasti mendatangkan kemudaratan. Betul tidak, Ibu? Hal yang paling sederhana saja, antara madu dengan rokok misalkan. Jauh ya, Bu, ya. Tapi ya, madu kan sesuatu yang menyehatkan, kan, sesuatu yang memiliki khasiat, bahkan kemudian sesuatu yang kemudian dianjurkan untuk kemudian kita mengkonsumsinya karena dia sebagai syifa. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan madu itu sebagai syifa. Syifa itu artinya apa, Ibu? Obat. Sedangkan rokok ada kebaikan di dalamnya, Ibu. Madu yang dihalalkan, rokok termasuk yang makruh atau yang haram menurut Ibu? Nah, haram. Coba bandingkan antara langit dan bumi, antara timur dan barat, perbedaannya, Ibu sekalian. Makanya kalau seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berpikir tentang ini maslahat atau mudarat. Jangan dulu dia berpikir tentang dampak kepada orang lain, harus kita berpikir juga tentang orang lain, Ibu. Tentang dirinya sajalah dia berpikir, ini memberikan manfaat atau mudarat kepada diri saya. Nah, apalagi kalau kita visinya adalah visi akhirat. Kalau kita punya pandangan jauh ke akhirat, kita bukan hanya berpikir tentang diri kita, tapi juga berpikir tentang orang lain. Sebab nasib kita di akhirat juga bergantung kepada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi bukan hubungan kita dengan Allah saja yang harus bagus, tapi hubungan kita dengan sesama kita juga harus bagus. Betapa banyak orang akhirnya, Ibu sekalian, tertahan untuk masuk ke dalam surga karena dia masih punya masalah dengan orang lain. Betul tidak, Ibu? Ya kan, bahkan padahalnya ada kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ataduruna manil muflis. Kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut itu, kata Rasul? Menurut Ibu, orang bangkrut itu orang apa, Ibu? Orang yang amalnya terambil gara-gara perilakunya sendiri. Masya Allah. Itu kalau jawabannya sudah ngaji. Dulu para sahabat sempat menjawab begini, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Sederhana saja pikirannya demikian, Ibu. Kata Rasul, tidak. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu siapa? Ya tuna yaumal qiyamah, mereka datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi ternyata semasa di dunia dia menyakiti fulan, dia menzalimi fulan, dia kemudian memakan harta fulan, dia kemudian menumpahkan darah fulan, dia memfitnah fulan misalkan, sehingga kebaikan pahala yang dia miliki tadi harus dia berikan sebagai tebusan atas keburukannya kepada orang lain. Sehingga habis, Ibu. Dan ternyata dia masih bermasalah lagi dengan orang lain, belum selesai lagi persoalannya. Ya, sehingga kemudian dia apa? Ya, keburukan kesalahan orang atau dosa orang yang dia sakit itu harus ditransfer kepada dia. Allahu Akbar. Bukannya beruntung, tapi justru buntung akhirnya. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasul. Maka sebagai seorang mukmin dan muslim, kita juga memperhatikan dampak bukan hanya untuk diri kita, tapi bagaimana
dengan orang lain, Ibu sekalian. Kita tidak bisa lepas dalam kehidupan kita ya dari hubungan sesama kita. Itu harus kita bangun. Makanya dalam Islam ya Rasul menjelaskan tentang adanya salamatus sadar, harus saling lapang dada gitu kan, memaafkan, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Itu kan semua tentang hubungan kita dengan sesama kan. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Jangan sakiti dia, jangan remehkan dia, jangan rendahkan dia. Dan Rasul mengatakan bihasbi mri'im minasyarri. Cukuplah seseorang dikatakan telah melakukan keburukan ketika kapan, Ibu? Ayyahkira akhahu al-muslim, ketika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Itu sudah dikatakan dia telah melakukan satu keburukan, kata Rasulullah SAW. Karena itu kita juga sebagai seorang muslim harus menjaga hubungan dengan orang lain, dengan saudara kita secara baik, Ibu sekalian. Karena itu akan sangat erat kaitannya hubungannya dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kullu ma yahummuhu hiya maslahatus syakhsiyah. Makanya yang menjadi obsesinya hanya kesenangan dirinya saja, kepentingan dirinya saja, tidak peduli dengan orang lain. Makanya sebagai muslim kita kan punya hak, Ibu. Ya, yang mesti kita tunaikan terhadap orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan apa? Hakul muslimi alal muslimi situn, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Artinya apa? Jangan katakan kita ini bersaudara kalau kita tidak menunaikan hak-hak apa, Ibu? Hak-hak persaudaraan. Dusta seseorang yang mengaku dirinya bersaudara tapi dia tidak pernah menunaikan hak-hak persaudaraan dalam hidupnya, Ibu. Apa di antara hak persaudaraan? Hak persaudaraan itu dibagi ke dalam 2 bagian besar. Satu hak secara umum dan yang kedua hak secara khusus, Ibu. Kalau hak secara umum apa kata Rasul? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkanlah salam, gitu kan. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu penuhi undangannya. Apalagi, Ibu, wa idza stansahaka wansahu, kalau dia minta nasihat darimu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa, dan jika dia bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, fasyammidhu, doakan dia. Wa idza marido fa'udhu, jika dia sakit jenguklah dia, kan gitu. Kalau sakit Rasul memberikan batasan tidak, Bu? Baru dijenguk ketika hari keberapa? Dalam hadis Rasulullah SAW itu baru menjenguk di hari ketiga biasanya, Ibu. Walaupun bukan berarti di hari pertama, kedua tidak boleh dijenguk, boleh saja dijenguk. Tapi kebiasaan Nabi Muhammad setelah hari ketiga baru dijenguk. Wa idza mata, dan yang keenam adalah apa kata Rasul? Wa idza mata, dan jika dia meninggal, fatba'hu, maka iringilah jenazahnya. Itu hak secara umum. Ada lagi hak secara khusus, Ibu. Hak secara khusus, hak di harta kita, di hati kita, di lisan kita, itu saudara kita punya hak. Salah satu contoh misalkan hak di dalam harta kita. Apa, Ibu, hak di dalam harta kita? Ya, di antaranya sedekah, zakat, atau pertolongan secara umum, ya kan? Karena kalau kita lihat dulu di zaman Rasulullah SAW, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji persaudaraan para sahabat Nabi Muhammad, karena mereka sampai pada taraf persaudaraan mereka itu mendahulukan saudara mereka dibandingkan dengan mereka sendiri di saat mereka butuh, Ibu. Sampai pada taraf ithar namanya. Ithar itu mendahulukan orang lain di atas kepentingan dirinya di saat dia butuh. Ya, di saat dia butuh. Jadi bukan lagi di saat dia berlebih. Selama ini kan kita berinfak dengan kelebihan harta kita, gitu. Ya boleh, gitu kan. Tapi ada satu keadaan di mana kita butuh, tapi kita menginfakkan apa yang kita butuhkan terhadap saudara kita itu. Itu yang namanya ithar. Dan itulah yang dipuji oleh Allah kepada kaum Ansar ketika mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin dalam hal apa, Ibu? Dalam hal pembagian harta rampasan perang di saat mereka butuh. Dan saudara mereka butuh, yaitu kaum Muhajirin. Tapi mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin dibandingkan dengan diri mereka di saat mereka butuh. Itulah kata Allah dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dulu ada seorang sahabat Rasul,
dipanggil dengan panggilan Masruq. Saya tidak tahu sebab dia kenapa dipanggil Masruq, tapi dalam bahasa Arab Masruq ini artinya orang yang dicuri, orang yang dicuri. Nah, kan Nabi Muhammad mempersaudarakan tuh antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, ya kan? Salah satu langkah yang dilakukan oleh Rasul sampai di kota Madinah, satu diantaranya bangun masjid. Dua apa lagi, Bu? Mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa, Ibu? Membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Nah, Rasul pernah mempersaudarakan seorang namanya Masruq dengan Khaythamah namanya. Jadi dua orang ini dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Ceritanya dua orang yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad ini statusnya itu sama-sama punya banyak hutang, baik Masruq maupun Khaythamah. Nah, yang menariknya dari dua orang yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad ini, Masruq dengan statusnya punya banyak hutang, Ibu, diam-diam pergi ke tempat Khaythamah berhutang. Dia bayarkan hutangnya Khaythamah tanpa sepengetahuan Khaythamah. Khaythamah ternyata juga diam-diam pergi ke tempat Masruq berhutang. Dia bayarkan hutangnya Masruq tanpa sepengetahuan Masruq. Jadi ketika mereka hendak melunasi hutang, apa kata pemilik hutang itu? Hutang kau sudah dibayar oleh fulan. Sampai pada taraf itu, ada tidak di antara ibu yang ketika membayar hutang, udah lunas sama ibu fulana gitu? Ada pernah mengalami kejadian itu, Ibu? Belum ya? Belum pernah ya? Tapi saya pernah mendapati kasus ini, Bu. Ya, cerita ini dalam kehidupan kita saat ini. Ya, itu di zaman Rasul sampai mereka ya menanggung hutang saudaranya, ya, itu tingkat persaudaraan paling tinggi. Ada lagi kisah, seorang sahabat dikasih hadiah kepala kambing yang sudah dimasak siap santap, ya, kepada seseorang yang memang dia butuh dengan makanan itu. Ketika diantar kepadanya kepala kambing itu, dia bilang apa? Akhi fulan ahwat minni ilaih. Saudaraku fulan lebih butuh daripadaku, sudah buat dia saja, kata orang yang pertama ini. Nah, akhirnya orang yang ngantar ini pergi ke orang yang kedua berdasarkan rekomendasi orang yang pertama. Sampai di hadapan orang yang kedua bilang apa? Saudaraku fulan lebih butuh daripadaku, udah buat dia saja. Singkat cerita, Ibu, kepala kambing ini kembali lagi kepada orang yang pertama ditawarkan. Tapi setelah melewati 7 orang, Ibu, dan mereka menolak sebab mendahulukan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Ya, ada dalam kehidupan kita saat ini seperti itu. Ya, jadi kalau kita baca kisah-kisah seperti itu, kita akan mengatakan ini beneran kisah-kisah, bukan kisah di negeri dongeng, kan, Ustaz? Tidak, Ibu, itu kisah di negeri nyata. Karena itu Allah menggambarkan sedemikian rupa tentang persaudaraan kaum Ansar dan Muhajirin. Karena mereka tidak lagi berpikir hanya tentang diri mereka, Ibu, tapi juga berpikir tentang orang lain. Dan itu yang dibangun sebenarnya oleh Rasulullah SAW dalam masyarakat Islam ini, Ibu sekalian. Ya. Dan itu yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dampak dari apa? Imannya kepada hari akhir. Sehingga dia tidak lagi berpikir tentang dirinya saja, tapi dia juga berpikir tentang orang lain. Karena dalam sebuah hadis sebenarnya, Ibu, kita menolong orang itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, apa kata Nabi Muhammad? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba. Salah satu sebab datangnya pertolongan Allah itu apa? Ketika orang itu menolong saudaranya. Allah. Makanya, Ibu sekalian, justru dalam keadaan kita susah, butuh pertolongan Allah, jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan nolong orang lain. Wa man yassara ala mu'sirin, kata Rasul. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, yassarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia maupun di akhirat. Makanya filosofi yang harus Ibu miliki, prinsip yang Ibu harus miliki, ya, adalah kalau sesuatu itu bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Kalau hari ini birokrasi
Selagi bisa dipersulit, kenapa harus di mana letak kita mengamalkan anjuran Nabi? Justru ibu sekalian, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Apalagi kata Rasul, wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan urusan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan melapangkan urusannya nanti di akhirat. Tuh. Jadi kita nolong orang, sebenarnya kita sedang apa, Ibu? Nolong diri kita sendiri. Maka jangan berpikir terlalu apatis. Ini kalau saya bantu habis uang saya. Enggak. Tidak, Ibu. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Ya? As-sadaqatu tajlibur rizki. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan itu artinya apa? Burhan itu bukti. Bukti apa? Iman kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan kalau kita bersedekah justru mengundang rizki. Dalam bayangan kita bersedekah mengurangi rizki. Betul tidak? Betul tidak, Ibu? Bayangan kita itu. Ya. Sehingga kemudian berat kita nolong orang lain karena kita berpikir, saya aja susah, gimana nolong orang, gitu kan? Padahal dengan nolong orang itu kita sedang menolong diri kita, mengundang pertolongan Allah dalam hidup kita. Dan Rasul menuntut hadisnya dengan gini, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau hari ini justru diumbar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Baik, Ibu rahmati Allah. Terus mana tadi? Wa bihadzal ruh al-ananiyah. Wa bihadhihi ruh al-ananiyah. Ananiyah ini artinya dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri saja ini. Apa istilahnya bahasanya? Egois, ya, Bu. Ya, ini orang seperti ini dia egois. Yatafakkak al-mujtama. Justru sikap egois itu merusak tatanan masyarakat. Ya, merusak tatanan. Wa tufsidul muamalah baina abnaihi, merusak ya pola komunikasi, interaksi ya sesama. Wa yakunu ba'duhum harban ala ba'din, dan itulah yang terjadi hari ini. Pertikaian, pertengkaran, peperangan karena sikap egois tadi, Ibu. Ya kan? Karena mementingkan dirinya sendiri saja, kelompoknya saja, ya bangsanya saja, tidak berpikir tentang bangsa orang lain. Itulah terjadi perang hari ini. Ya, karena kesombongan, karena keegoisan, ya, karena kepentingan. Nah, itu yang terjadi. Sadaqallah, ya. Benarlah Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Ya, bi aksil mujtama al-mu'min al-mutamasik, ya, dan ini harusnya menjadi apa, Ibu sekalian? Berlawanan dengan kehidupan yang dibangun di dalam tatanan masyarakat muslim yang saling menyokong, menopang. Maka kalau kita dulu kalau keadilan ini betul-betul ditegakkan, sebenarnya tidak ada lagi orang yang mustahil dari kalangan umat ini. Tidak ada lagi orang mustahil. Pernahkah dulu, Ibu, di satu zaman umat Islam bingung untuk mencari mustahik? Pernah tidak, Ibu? Selain nanti di akhir zaman, Ibu sekalian, di akhir zaman itu saking sejahteranya dunia ini, ya bahkan orang bingung mau menyalurkan zakatnya kemana, Ibu sekalian. Pernah dulu terjadi tidak, Ibu? Kalau di akhir zaman nanti insya Allah saking sejahteranya, ya Ibu sekalian, kehidupan manusia, seorang itu bingung mau menyalurkan zakatnya ke siapa? Dulu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking keadilan ditegakkan, kesejahteraan berlimpah ruah, seseorang tuh bingung mau diserahkan kemana zakat itu. Dan itu akan berulang nanti di akhir zaman. Salah satu tanda hari kiamat itu nanti, Ibu sekalian, ya orang bingung mau menyalurkan zakat itu kemana. Kenapa? Karena semuanya sejahtera ketika keadilan ditegakkan, ya. Dan hari ini itu yang menjadi persoalan, sehingga terjadi kesenjangan yang begitu sangat, ya, tinggi dan lebar antara orang kaya dengan orang miskin, Ibu sekalian. Kenapa? Karena sistem Islam tidak benar-benar dijalankan dalam
kehidupan manusia saat ini. Ya, kalau sistem Islam ini betul-betul dijalankan dari semua aspeknya, Bu, ya, termasuk ekonomi, maka umat Islam ini, bahkan umat manusia secara umum, akan merasakan kesejahteraan. Ya, saking sejahteranya, Ibu sekalian, keadilan ditegakkan, di akhir zaman itu nanti, binatang buas tidak makan binatang jinak, Ibu. Binatang buas tidak akan makan. Dan itu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi orang menandakan kalau Khalifah telah meninggal dunia ketika mereka mendapati hewan ternak mereka itu sudah diterkam oleh serigala. Apa kata mereka? Oh, berarti Khalifah kita sudah meninggal dunia. Dan benar, Ibu. Saking keadilan itu ditegakkan, itu dirasakan bukan hanya oleh manusia, bahkan binatang sekalipun, hewan sekalipun merasakan keadilan seorang pemimpin itu. Masya Allah. Dan itu akan berulang nanti di akhir zaman. Ya. Nah, kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, ya, dampak dari kebodohan terhadap ilmu tauhid. Apa tadi? Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia akan tertipu dengan kehidupan dunia. Baru dua, Ibu. Yang pertama, ya, bahwasanya orang yang hidup tidak mengenal Allah, maka dia seperti orang yang buta dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga adalah idza fasha al-jahlu bi ilmi tauhid fasadat al-aqaid. Jika kebodohan terhadap ilmu tauhid ini tersebar luas, Ibu sekalian, maka dampak yang tidak kalah fatalnya adalah fasadat al-aqaid. Maka keyakinan akan jadi rusak, Ibu sekalian. Wa fasadat al-a'mal, dan juga amalan juga akan menjadi rusak. Wa kathurat al-ma'asi wad-dunub, dan maksiat, dosa akan merajalela, Ibu sekalian. Sekali lagi, ketika kebodohan terhadap ilmu tauhid ini merajalela, ya, apa yang terjadi? Ya, akidah jadi rusak, amalan jadi rusak, dosa dan maksiat merajalela di mana-mana. Fayanzilullahu iqabahu bil muslimin alladhi ahmalu dinahuma dayya'uhu. Maka yang kita khawatirkan apa? Turunnya murka Allah, Ibu. Kalau akidah sudah rusak, amalan sudah rusak, dosa dan maksiat merajalela, maka yang kita tunggu cuma satu lagi, Ibu. Apa, Ibu? Murka Allah. Fayanzilullahu iqabahu. Maka Allah akan menurunkan azabnya terhadap siapa? Bil muslimin. Bukan hanya orang kafir, bahkan orang muslim itu juga berdampak kemurkaan Allah. Ya, yang menyanyiakan ilmu tauhid ini, Ibu sekalian. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum di ayat ke-41. Surat Ar-Rum ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41. Coba kalau Ibu ada Quran boleh dibuka Ar-Rum ayat 41. Ibu sehat? Alhamdulillah. Oh, enggak. Emang Ramadan. Oh. Ya, datang awal karena masih belum ramai yang datang, istirahat sejenak. Sejenaknya lewat. Itu nikmat dari Allah. Kalau niatnya sudah sampai, Ibu, datang di awal waktu. Nanti bisa ditulis nanti dari yang lainnya, insya Allah. Ibu jumpa surat Ar-Rum 41. Coba Ibu baca, coba. 41 Ya, 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik. Jadi terkadang, Ibu sekalian, kita melihat musibah itu adalah salah satunya bentuk kasih sayang Allah sebagai seorang mukmin, ya, Ibu. Kalau terjadi musibah dalam hidup kita, itu sebenarnya musibah itu bagian dari kasih sayang Allah. Lihat di akhir ayat itu, la'allahum yarji'un, agar mereka apa tadi, Ibu? Agar mereka kembali. Jadi sebenarnya jangan selalu kemudian kita berpandangan musibah itu adalah bentuk kemurkaan Allah. Enggak. Itu justru bentuk kasih sayang Allah, berharap dengan musibah itu manusia mau kembali lagi kepada Allah, Ibu sekalian. Makanya cara pandang ini perlu kita luruskan juga, sehingga kemudian kita tidak selalu
melihat betapa Allah tuh ke Allah gitu ya, gitu. Nggak boleh sekali. Justru di balik musibah itulah ada kasih sayang Allah di dalam. Memang Allah jelaskan kan, zaharal fasad, telah nampak kerusakan di darat, di laut, di mana saja, itu disebabkan oleh apa? Bima kasabat aydin nas. Ya, disebabkan ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan, akibat dari perbuatan mereka. Dan itu ibu saya sebagai sebuah sinyal. Di dunia saja sudah begitu sangat dahsyat efeknya, apalagi nanti di mana? Di akhirat. Udah, selesaikan. Hentikan kemaksiatan kalian, balik lagi ke jalan yang benar. Jadi terkadang musibah itu justru adalah kasih sayang Allah untuk kita, agar kita balik ke Allah, Ibu. Makanya dalam musibah itu kedepankan apa, Ibu? Prasangka baik kepada Allah. Ya, Allah ingin kita kembali. Allah ingin kita kemudian sadar. Allah ingin kemudian kita betul-betul menyadari bahwa kehidupan kita ini harus mengikuti sesuai dengan arahan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita selamat, Ibu sekalian. Itu ya, ada 3 dampak dari apa tadi, Ibu sekalian? Kebodohan terhadap ilmu tauhid. Nah, sekarang masuk kepada subbab berikutnya adalah athar ilmu tauhid fil hayati. Apa dampak ilmu tauhid dalam kehidupan kita ini, Ibu sekalian? Apa dampak ilmu tauhid dalam kehidupan kita? Ma huwa atharu ilmu tauhid fil hayat? Apa dampak ya ilmu tauhid dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus belajar ilmu tauhid? Memang berdampak apa sih ilmu tauhid dalam hidup kita ini? Tadi kalau bahayanya sudah kita dapatkan bersama. Kalau kita bodoh terhadap ilmu tauhid, ternyata ya dampaknya sangat besar tadi ya, Bu ya. Orang yang tidak mengenal Allah seperti orang buta, orang yang tidak beriman kepada hari akhir seperti apa tadi? Tertipu dengan kehidupan dunia. Dan yang ketiga, ketika kebodohan terhadap ilmu tauhid merajalela, maka rusaklah ya keyakinan, rusaklah amal, dan juga apa tadi, Bu? Merajalelanya dosa dan maksiat. Masya Allah. Nah, sekarang apa dampak ilmu tauhid dalam kehidupan kita? Yang pertama, innal muwahhid al-mu'min bi rabbihi wa rusuli qad alima limadha khalaqahu rabbuhu fasara fi hadhihi dunya ala siratin mustaqim. Yang pertama, apa dampak ilmu tauhid? Sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah disebut dengan muwahhid namanya, Bu. Dalam bahasa Arab, orang yang mentauhidkan Allah itu muwahhid. Kalau Ibu pernah mendengar istilah muwahhidun, itu artinya adalah orang yang mentauhidkan Allah. Innal muwahhid, sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, sungguh dia telah mengetahui kenapa dia diciptakan. Ibu, kenapa diciptakan, Ibu? Kenapa Ibu ada di dunia ini? Untuk apa Ibu diciptakan oleh Allah? Hah? Untuk apa? Untuk ibadah, ya kan? Kita nggak ada tujuan lain kecuali ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu saja. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, pemahaman ibadah ini ada 2, Ibu sekalian. 1, mengagungkan syariat Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua adalah menebarkan kasih sayang kepada makhluk Allah. Makanya kita berbuat kepada orang lain itu bagian daripada apa, Ibu? Ibadah kita kepada Allah. Maka jangan dipisahkan itu, Bu. Yang kemudian kita kenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minannas. Itu bagian daripada ibadah kita. Kita berinteraksi dengan baik, berhubungan baik dengan orang lain, itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tahu kenapa dia diciptakan. Itu 1. Sehingga fasara fi hadhihi dunya ala siratin mustaqim. Maka dia akan berjalan di atas dunia ini, ya, di dunia ini di atas jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa, Ibu sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu, Ibu?
Siapa orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka? Nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Ya. Dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang Allah murkai? Orang Yahudi, waladhdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Siapa yang sesat, Ibu? Nasrani. Jadi kita jelas ngikutnya siapa? Ngikut Nabi, ngikut orang siddiq. Siddiq itu artinya apa, Ibu? Orang yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang yang jujur dengan keimanannya, orang yang jujur di hadapan Allah, orang yang jujur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana bentuk jujur kita kepada Allah? Tuh jujur kepada Allah gimana cara bentuknya? Satu, yakin iman kepada Allah, membenarkan apapun yang datang dari Allah. Kalau jujur kepada Rasul, meyakini Rasul sebagai utusan Allah dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau jujur terhadap kitab Allah, satu, yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah apa, Ibu? Wahyu dari Allah. Yang kedua, berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkan serta mendakwahkannya. Itu jujur kepada kitab Allah. Dimensi jujur kepada orang lain gimana, Ibu? Jujur kepada orangnya, jujur, berkata jujur. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, jujur inilah yang hari ini, Ibu sekalian, itu sudah mulai langka di tengah-tengah. Dan memang salah satu tanda hari kiamat itu, kata Rasul, kejujuran itu mengikis dan menipis, Ibu sekalian. Terkikis dan menipis. Jujur itu menjadi sesuatu yang mahal, langka, gitu kan. Tapi juga di saat yang sama diperjualbelikan, Ibu sekalian. Padahal jujur ini yang menenangkan, jujur ini yang mendatangkan keberkahan, jujur ini juga menyelamatkan. Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, riwayat Imam At-Tirmidzi, as-sidqu tuma'nina, jujur itu tuma'nina. Tuma'nina artinya apa, Ibu? Tuma'nina itu artinya apa? Tuma'nina itu artinya tenang, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita jujur, jujur itu akan menenangkan hati kita, betul tidak, Ibu? Karena sehebat apapun kita menyimpan kebohongan, itu niscaya kita akan gelisah, Ibu. Kenapa? Takut kebohongannya terbongkar, betul tidak? Kalau orang jujur, udah nyantai aja hidupnya. Apa yang mau ditutupi, kan? Nggak ada yang perlu dia risaukan. Karena dia berlaku apa adanya saja. Ya. Yang kedua, jujur itu datangkan keberkahan, Ibu. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan begini, al-bai'ani, dua orang yang sedang bertransaksi jual beli itu, kata Rasul, bil khiyar, mereka masih punya pilihan. Khiyar itu pilihan untuk membeli barang atau menjual barang, malam yatafarraqha, selagi mereka belum berpisah dari majelis mereka. Ini sebenarnya konsep yang disampaikan oleh Rasul, Ibu sekalian. Ya, hari ini ya dengan barcode pembelian itu mengenyampingkan hadis Nabi Muhammad. Kita kan udah di scan nih, aduh saya nggak jadi beli, mohon maaf Pak, sudah masuk dalam sistem. Harusnya nggak bisa, Bu. Selagi kita masih di majelis itu, kita masih punya pilihan untuk membeli atau menjual barang itu. Malam yatafarraqa, kata Rasul, selagi mereka belum berpisah dari majelis. Kecuali sudah berpisah dari majelis, nah udah selesai transaksinya. Ya, makanya banyak hari ini hal-hal yang sebenarnya sudah keluar dari apa yang ditetapkan oleh Rasul. Jadi kata Rasul, mereka masih punya khiyar, pilihan untuk membeli atau menjual barang selagi mereka berpisah dari majelis. Nah, kemudian Rasul mengatakan begini, wa in sadaqa wa bayana, jika dua orang yang bertransaksi jual beli ini sodako, jujur dengan apa yang mereka beli atau jual tadi, wa bayana, dan menjelaskan kondisi barang. Sebenarnya seorang penjual itu ringan dan mudah sebenarnya, Bu. Kalau dia jujur, Pak, ini yang baik, ini kurang baik, ini sudah lama, ini sudah dekat kadaluarsa. Itu sebenarnya, Ibu, akan mendatangkan apa kata Rasul dalam hadis ini? Burika lahuma fi bai'ihima. Transaksi jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah. Ya kan? Hari ini kita kan kadang ada istilah goror. Saya pernah menegur penjual yang menulis harga sekian, ternyata
bukan yang ini Pak, yang ini gitu. Padahal dia secara umum kan menunjukkan harga sekian, setelah kita beli, loh kok jadi naik? Ya maksudnya harganya ini yang ini Pak, ini enggak gitu. Ini namanya gharar Pak, dalam Islam nggak boleh. Kalau memang ada perbedaan, apa salahnya Bapak juga kemudian menuliskan, karena orang pasti berhenti gara-gara Bapak meletakkan harga murah ini dan mengira semua buah Bapak itu dengan harga yang sama. Oh, gitu kan. Ya padahal apa susah. Kalau hidup jujur tuh sebenarnya enteng kita. Nggak usah takut dengan masalah rezeki. Karena hari ini ada paradigma, kalau kita tidak jujur, kalau kita jujur Ustaz, kita nggak akan punya apa-apa Ustaz. Kalau kita jujur, kita nggak akan memiliki apa-apa. Sering saya mendengarkan demikian Ibu. Padahal jaminan dari Rasul, kalau mereka jujur, burika lahum fi bai'ihim. Transaksi jual beli mereka itu akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya wa in katama wa kadzaba, jika mereka menutup aib kekurangan dari barang yang mereka jual atau beli itu, ya wa kadzaba, dan mereka berbohong, maka muhiqat itu dicabut keberkahan dari transaksi jual beli mereka. Jadi kita berjualan itu bukan hanya tentang untung banyak Ibu. Ya, biar untung banyak asal berkah. Ini bukan tentang untung banyak, ini berkah atau tidak nih. Kalau berkah maka hasilnya menenangkan, jadi kesyukuran, jadi kebaikan bagi anak dan lain sebagainya Ibu sekalian. Ya, dan itu kan yang menjadi salah satu kelebihan kenapa Khadijah mendapatkan keuntungan berlipat ganda ketika Rasul ya menjadi mitra bisnis bagi Khadijah Ibu. Apa kata Maisarah yang mendampingi perjalanan Nabi saat itu? Kan memang sengaja kan Khadijah menitipkan Maisarah bersama Rasul dalam perjalanan bisnisnya. Maisarah ini laki-laki ya Bu ya, bukan perempuan, jangan salah. Oh, Rasul jalan sama perempuan dong Ustaz. Enggak, Maisarah ini laki-laki. Jadi Khadijah nanya, emang gimana Muhammad dalam berjualan? Wah, Muhammad itu orangnya sangat jujur dan orangnya sangat ikhlas serta totalitas. Ternyata Rasul begitu, fair kalau dalam berjualan Ibu. Mana bagus dibilang bagus, mana kurang dibilang kurang. Sehingga nggak ada beban bagi ya Nabi Muhammad dalam bertransaksi. Justru itu membuat simpati orang datang kepadanya. Ini orang yakin beli. Oh udahlah, kalau sama Muhammad udah yakin aja. Kalau memang kurang, dibilang kurang. Kalau bagus, dibilang bagus. Apa susahnya sekalian? Nah, yang ketiga, ini yang paling hari ini terjadi banyak di tengah-tengah umat ini. Karena mereka menganggap, waduh Ustaz, ini kalau saya jujur nih, saya pasti celaka nih Ustaz. Saya dimarahi dan diomelin nih Ustaz. Mungkin saya akan dipecat dari pekerjaan saya Ustaz. Kata Rasul dalam sebuah hadis Ibu sekalian, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur, sekalipun kalian melihat dalam kejujuran kalian ada kebinasaan tadi. Pandangan awal kita ini binasa nih Ustaz, celaka nih Ustaz. Saya pasti dimarahi nih Ustaz. Kalau saya bilang yang sebenarnya, kan kadang sering kali gitu kan. Kita ini menutupi sesuatu karena takut dimarahi, takut diomeli, takut kemudian mungkin dipecat. Bayangan kita ini binasa. Tapi pesan Nabi Muhammad tetap jujur. Dan Rasul menjamin di akhir hadisnya, fa inna fihi an-najah. Karena sesungguhnya pada kejujuran itu ada keselamatan, kata Nabi itu. Itu Rasul bilang. Ini pernah kan dikisahkan ada seorang anak kecil yang saat itu sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke kota Baghdad dalam rangka menuntut ilmu. Karena dulu kota Baghdad ini menjadi sokok guru peradaban dunia dulu Ibu. Menjadi pusat peradaban dunia di masa Daulah Abbasiyah. Zamannya kaum muslimin Ibu. Ya. Bahkan ilmuwan-ilmuwan dunia dulu sebenarnya pencetusnya adalah kaum muslimin. Cuma sejarah itu dihapus hari. Ya. Seakan-akan Islam tidak ada kontribusi. Padahal yang membuat Eropa hari ini maju itu adalah karena mereka belajar di umat Islam dulu Ibu. Dan kita nggak menyadari itu gitu. Ya, seakan-akan kita hari ini hanya menjadi follower dan hanya konsumen. Padahal umat Islam dulu yang memprakarsai berbagai macam ilmu pengetahuan. Sebutlah Al-Khawarizmi, Al-Jabar, dan lain sebagainya. Itu semuanya dari Islam, Ibnu Batuta, Ibnu Sina, ya, Al-Jazari. Oh, itu ilmuwan Islam semuanya, Ibu. Dan bukan hanya tentang agama saja.
Bahkan Imam Al-Amudi namanya. Imam Al-Amudi itu seorang yang jago matematika. Tapi dari matematika, dia mengajarkan manusia tentang ilmu tauhid. Coba bayangkan. Dari ilmu matematika yang dia kuasai, bisa mengantarkan orang kepada mentauhidkan Allah. Gimana caranya dia? Dia mengatakan bahwa angka 1, 2, 3, 4, bahkan sampai triliunan sekalipun, semuanya itu adalah cabang dari angka 1. Dan 1 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan. Itu siapa? Imam Al-Amudi. Nah, anak ini sedang menyiapkan dirinya pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Nah, ibunya, ibu sekalian, ibunya anak ini membekali anaknya uang sekitar 40 dinar. Yang kalau dirupiahkan hari ini mungkin 200 juta. Jadi dikantongilah anaknya 200 juta, dimasukin ke dalam kantong rahasia di balik bajunya, ibu. Nah, setelah itu ibunya minta anaknya berjanji kepada dirinya. Pesannya cuma satu. Nah, dalam segala situasi, kondisi hidupmu, jangan sekali-kali engkau berbohong. Ibu ada kadang-kadang mesankan anak kayak gitu, ibu. Silakan dia pergi kemana saja, satu aja nak, jaga sholat, ya kan? Dan yang kedua apa ibu lagi, ibu? Jangan bohong nak, ya. Dan bersumpahlah kepada Allah kalau engkau tidak pernah berbohong dalam hidup. Akhirnya dia bersumpah, ibu, berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan pernah berdusta. Lalu si anak ini dititipkan ke satu kafilah dagang yang sama-sama berangkat ke kota Baghdad. Di tengah jalan dicegat oleh perampok nih, kafilah dagang ini. Mengambil seluruh harta kekayaan, benda, barang berharga nih bawa oleh kafilah dagang ini. Namun tidak ada yang mengetahui kalau anak ini sedang ngantongin uang berapa tadi, Bu? 200 juta. Coba, anak ngantongin uang 200 juta. Tapi ternyata satu di antara anggota perampok itu iseng gitu, nanya gitu. Apa kata dia? Hal ma'aka syai'? Bocah, kamu punya sesuatu yang berharga? Polos dia mengatakan, iya nih, saya bawa 200 juta. Dia bilang apa? Iya, saya bawa 200 juta. Malah tertawa perampoknya, terbahak-bahak. Nih anak bercanda kali ya gitu kan. Bawa 200 juta katanya gitu kan. Akhirnya dibawa ke hadapan pimpinan perampok, ibu. Di hadapan pimpinan ditanya lagi, hal ma'aka syai'? Bocah, kamu bawa yang berharga? Iya, saya bawa 200 juta nih. Kalau nggak percaya, lihat nih uangnya kata dia. Malah dilihatin, ibu, di kantong rahasianya itu. Kaget itu orang semuanya kan. Si anak ngantongin uang 200 juta gitu kan. Lalu si pimpinan perampoknya nanya, kenapa engkau jujur dengan uangmu itu? Engkau tahu, kalau kasih tahu, kami ambil tuh uang gitu kan. Dia bilang apa? Laqad ahadtu ummi. Aku sudah berjanji kepada ibuku untuk tidak berdusta apapun situasi kondisi dalam hidupku. Dan saya takut kalau saya melanggar janji itu. Mendengar pernyataan si anak, makin tertegun tuh, Bu, pimpinan perampok. Dia bilang apa? Ya, tudahhi malik, engkau korbankan hartamu demi engkau menepati janjimu kepada ibumu. Sedangkan aku sudah sering kali berjanji kepada Allah dan sering kali aku pungkiri janjiku itu, kata dia. Namun hari ini nak, ishhad, saksikan, ana taibun ilallahi ala yadik, aku bertaubat kepada Allah di hadapan. Oh Allah, dahsyat tidak? Dia nyatakan taubat di hadapan anak kecil tuh. Nah, para anggota perampok kan masing-masing sudah megang harta rampasan, ibu, ya kan? Sudah megang harta rampasan, hasil rampokannya masing-masing. Kira-kira gimana kata anggota perampok? Oh, kok taubat pula di bibir? Kata anggota perampok, ya Zaim, wahai ketua, laqad kunta kabirana fi qat'it thariq. Engkau sudah menjadi senior kami dalam masalah perampokan ini. Tapi hari ini kau menjadi senior kami dalam bertaubat kepada Allah. Wah, artinya apa, ibu? Taubat pimpinan perampok diikuti oleh anggota perampok lainnya. Subhanallah. Artinya apa? Semuanya jadi taubat ya, Bu. Dan apa yang terjadi? Seluruh harta itu dibalikkan lagi kepada pemiliknya. Dan mereka mendapatkan jaminan keamanan untuk sampai ke kota tujuan mereka. Subhanallah. Dan itu buah dari apa, ibu? Yang kalau sekilas nih, kalau saya jujur nih, habis nih uang saya nih. Tapi justru keadaan malah berbalik.
Nah, keyakinan seperti ini harus ditanamkan hari ini. Karena memang di akhir zaman fenomenanya kejujuran ini akan ya sudah, begitulah kondisinya. Nah, orang yang mentauhidkan Allah maka dia akan jujur. Ya, karena itulah jalan as-siddiq tadi kan, orang yang jujur tadi. Asyuhada, as-solihin, termasuk asyuhada. Ibu mau tidak mati statusnya sebagai syuhada? Mau tidak? Apakah orang status syuhada ini hanya orang yang mati di dalam peperangan? Tidak, Ibu. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, man sa'alallahu syahada bisidqin, barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan sebenar-benar permintaan kepada Allah, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi, Allah akan sampaikan dia pada status sebagai syuhada sekalipun dia mati di atas ranjangnya, kata Rasul. Ya, tapi dia jujur minta sama Allah. Ya, makanya kita terhadap urusan kehidupan kita dunia saja kan sungguh-sungguh kita minta, betul tidak Ibu? Ibu sungguh-sungguh tidak kalau berdoa sama Allah? Untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, sungguh-sungguh tidak? Ya, terhadap kehidupan dunia mereka. Lalu kenapa terhadap urusan akhirat kita tidak sungguh-sungguh minta sama Allah? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid ya Allah. Benar ya Allah. Sekalipun ibu mati di atas kasur, Allah akan sampaikan ibu pada derajat syuhada. Allah. Ya Allah, wafatkan aku di saat sedang baca Quran ya Allah. Jadikan akhir kalam saya ini adalah bacaan Quran ya Allah. Tapi sungguh-sungguh mintanya. Ya Allah, wafatkan aku di saat sedang sujud kepada Engkau ya Allah. Kalau terhadap kehidupan dunia saja kita sungguh-sungguh minta, harusnya untuk kehidupan akhirat lebih apa Ibu? Sungguh-sungguh. Dengan kejujuran. As-siddiq, as-syuhada. Dan yang terakhir, siapa? Orang yang Allah berikan nikmat. As-solihin. Orang yang soleh. Soleh itu apa sih Ibu artinya soleh? Soleh itu artinya apa? Sederhana soleh itu artinya apa Ibu? Ibu kan selalu minta, ya Allah jadikanlah anak-anak hamba anak yang soleh ya Allah. Gitu kan? Emang soleh ini artinya apa sih? Dalam kebaikan menurut siapa? Allah. Soleh itu adalah orang yang ya berjalan di atas jalannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itu soleh. Ya. Nah, ini bukan siratul mustaqim. Ya'riful bidaya wan nihayah. Orang yang mentauhidkan Allah, dia tahu permulaan dan akhir dari kehidupan. Ya, kenapa dia diciptakan? Kemana dia akan berujung, Ibu sekalian? Ya, kita akan baliknya ke Allah. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Ba'idan an hayatil ama wad dalal, sehingga orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan jauh dari kehidupan orang yang buta tadi, orang yang tidak tahu tadi, atau orang yang dalam kesesatan, waladhdallin tadi, misalnya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 22. Surat Al-Mulk ayat 22. Apa kata Allah? Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Coba buka Ibu. Al-Mulk ayat 22. Afamay yamshi, apakah dia berjalan? Terus? Dengan wajah tertelungkup itu mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Nah, Ibu sekalian, jadi orang yang berjalan di atas petunjuk Allah itu, mereka akan berjalan dengan penuh percaya diri di kehidupan dunia ini, Ibu sekalian. Ya, langkahnya langkah pasti karena dia berjalan di atas kebenaran. Dulu ada seorang sahabat Nabi, namanya itu Abdullah bin Huzafa As-Sahmi namanya. Siapa namanya Bu? Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Mungkin nama ini jarang Ibu dengar ya. Yang paling familiar sahabat Nabi Ibu siapa biasanya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal sahabat Rasul udah berapa Ibu? Ratusan ribu.
Ratusan ribu, Ibu. Pada saat Rasul meninggal dunia itu kan jumlah kaum muslimin sudah ratusan ribu. Ya, lebih 100 ribu lebih lah gitu. Ya. Kita kenalnya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak sahabat yang Rasul lainnya. Ada di antaranya saya sangat suka dengan kisah sahabat Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Kenapa, Ibu? Karena beliau ini seorang yang secara keimanan luar biasa, lulus, Ibu. Keistimewaan dia ini, dia dipertemukan oleh Allah dengan dua raja dunia pada masa itu. Raja dunia di masa itu siapa aja, Ibu? Yang menjadi adidaya pada saat itu. Romawi dan Persia, Ibu ya. Dan ya Iran sekarang. Makanya nanti di akhir zaman dua adidaya ini akan kembali muncul, ya. Ya, sekarang sudah nampak. Umat Islam nanti juga akan salah satunya berkongsi dengan Romawi nanti, Ibu, dalam satu peperangan. Walaupun pada akhirnya kita akan berperang juga dengan Romawi, tapi dalam satu fase umat Islam ini akan berkongsi dengan Romawi dalam satu peperangan besar. Ini memang semua peristiwa yang terjadi hari ini akan mengarah kepada berita kenabian yang telah disampaikan oleh Rasul. Apakah ini cocok lagi? Tidak, ini emang cocok, Ibu. Karena kan ada di antara kaum muslimin, kan hari ini ketika beberapa orang ustadz bicara tentang fenomena akhir zaman kan, oh ini cocok logi. Bukan cocok logi, emang cocok sudah. Berita kenabian sudah yang berlaku ini semua. Bukan cocok logi, emang cocok. Dan saya termasuk yang concern sebenarnya dalam kajian akhir zaman, Ibu sekalian. Kalau kita kan bahas masalah tauhid dulu. Tapi nanti akan ada tentang iman hari akhir sampai kepada situ, Ibu, insya Allah. Ya. Jadi luar biasa, Ibu sekalian. Rasul sudah mengabarkan 1400 tahun yang silam. Ya. Nah, ternyata yang menjadi dasar kekuatan umat Islam itu ada pada iman, Ibu. Ya, iman. Bukan yang lain. Bukan karena persenjataan yang mengkamkan, tapi iman. Kekuatan umat Islam itu ada pada iman. Nah, itu dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Dia ditakdirkan berjumpa dengan dua raja dunia, Ibu. Raja Persia, Raja Romawi. Di masa itu kalau Persia dipimpin oleh raja namanya Abrawis, Raja Romawi dipimpin oleh Heraklius namanya. Nah, kalau ceritanya berjumpa dengan Raja Persia, nah ini yang saya katakan bahwa afamayamshi mukibban ala wajhihi ahda ammayamshi sawin. Jadi orang yang berada di atas jalan kebenaran, mereka jalan dengan penuh percaya diri. Kenapa? Karena mereka di atas kebenaran. Jadi ceritanya, Ibu, kenapa Allah takdirkan Abdullah ini jumpa dengan dua raja dunia? Kita akan bahas dulu yang Raja Persia ya, sebelum dengan Romawi nanti kapan-kapan lah menjadi kisah terakhir kita di pagi hari ini. Jadi di tahun ke-6 Hijriah, Ibu sekalian, 6 tahun setelah Rasul hijrah ke kota Madinah, ada satu peristiwa terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah. Namanya apa, Ibu? Sulhul Hudaybiyah ini adalah perjanjian damai Hudaybiyah antara Rasul dengan siapa, Ibu? Kan dengan kafir Quraisy yang awalnya umat Islam sudah siap-siap mau masuk Mekah untuk umroh nih, Bu. Ya kan? Udah dalam keadaan ihram nih, ngambil miqatnya di mana? Bir Ali kan? Jalan tuh. Kalau hari ini kan enak, kita tinggal naik bus atau naik kereta api kan. Cepat. Dulu sejauh itu berjalan nih, Bu. Dalam keadaan sudah pakai pakaian ihram. Nah, sampai di Hudaybiyah dicegat tuh. Dilarang masuk, coba. Kira-kira sakit tidak tuh, Bu? Sakitnya di sini tuh, satu. Udah mau umroh, malah dilarang masuk, coba. Akhirnya Rasul utus tuh, siapa? Utsman bin Affan. Untuk berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy, menyebutkan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang. Kami cuma mau umroh saja, gitu kan. Makanya kami nggak bawa pedang, nggak bawa peralatan perang. Ya, hanya pakai pakaian ihram berangkat tuh, Bu. Ya kan? Akhirnya terjadilah kesepakatan di situ. Di antara butir kesepakatan, umat Islam nggak boleh masuk tahun itu. Kalaupun mau umroh tahun depan. Ya, seakan-akan dipermainkan kan. Padahal udah mau masuk nih, nggak boleh tahun ini. Kalau mau umroh tahun depan. Kira-kira gimana tuh rasanya? Wah, kecewa besar. Umat Islam kecewa tuh. Umat Islam kecewa.
Dan Rasul akhirnya mengamini aja gitu, karena memang banyak butirnya itu, butir perjanjian itu dari pihak orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi ternyata itu yang menjadi awal kemenangan umat Islam di masa yang akan datang. Makanya umat Islam akhirnya dapat pelajaran, oh ternyata ini hikmahnya. Itu satu. Jadi nggak boleh umroh tahun ini, tapi kan akhirnya Rasul tahalul kan, tahalul dan menyembelih hewan sebagai apa ibu? Dam kan? Karena nggak jadi umroh ibu, padahal udah niat nih, ya kan? Dan harus diganti kan tahun depan kan? Umat Islam kecewa, tapi karena melihat Rasul tahallul dan kemudian menyembelih hewan, mereka ngikut juga kan? Awalnya kan Rasul cukup sedih juga. Kenapa? Karena umat Islam agak sungkan ibu, agak enggan-engganan lah gitu kan? Tahallul karena mereka udah niatnya udah umroh nih, udah masuk kota Mekah nih, tapi akhirnya dilarang kan? Itu salah satunya. Yang kedua, bahwa di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun ini. Artinya tidak ada peperangan antara Rasul dengan orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Nah, keadaan ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim utusannya untuk berjumpa dengan raja-raja dunia. Jadi Rasul kumpulkan umat Islam, lalu Rasul berkhutbah begini. Sesungguhnya aku hendak mengutus beberapa orang di antara kalian untuk berjumpa dengan raja-raja dunia. Karenanya janganlah kalian menyelisihiku sebagaimana Bani Israel menyelisih Isa ibnu Maryam. Artinya Rasul akan pilih nih, siapa yang terpilih berangkat maksudnya gitu kan. Dan keberangkatan ini bukan keberangkatan biasa ibu. Karena perjalanan yang akan dilakukan oleh beberapa orang sahabat ini disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Suwar min Hayatis Sahabah itu, innaha rihlatun khatirah. Ini perjalanan sangat berbahaya. Sebab orang yang diutus Nabi ini, kalau mereka berangkat itu sudah dianggap sebagai orang hilang. Maksudnya apa ibu? Kemungkinan mereka untuk balik itu sangat tipis. Jadi sudah dianggap jadi di kakak sudah dicoret. Wal a'id minha maulud. Kalaupun ada yang kembali itu seperti orang yang baru lahir di muka bumi ini. Saking berbahayanya perjalanan ini. Kenapa berbahayanya ibu? Karena orang-orang ini, karena para sahabat yang akan diutus ini, mereka belum pernah menginjakkan kaki di negeri-negeri itu. Satu. Yang kedua, mereka harus berjumpa dengan raja-raja dunia itu. Di saat mereka tidak mengetahui bahasa negeri itu, ibu. Nggak mengerti bagaimana karakter raja itu, namun di saat yang sama mereka harus berdakwah agar kemudian raja-raja itu meninggalkan agama mereka dan mengikuti agama Islam. Kira-kira bahaya atau gimana? Ringan atau berat tuh, Bu, perjalanan? Berat sekali. Makanya udah dianggap sebagai orang hilang. Maka Rasul pesankan, jangan kalian menyelisihiku sebagaimana Bani Israel menyelisih Isa ibnu Maryam. Apa kata para sahabat? Kami wahai Nabi akan melaksanakan apapun yang kau perintah. Silahkan utus kemana saja engkau mau, kami akan berangkat. Subhanallah, itu luar biasanya para sahabat. Terpilihlah 6 orang ibu. Satu di antaranya tadi Abdullah bin Huzafah tadi, di mana dia ditugaskan untuk pergi ke Persia, ibu, Iran hari ini. Dan Persia dulu adalah kerajaan adidaya, dipimpin oleh namanya Abrawis, ibu. Nah, 6 orang ini kira-kira berangkatnya secara bersamaan atau masing-masing, ibu? Masing-masing. Jadi ada yang satu ke barat, timur, utara, selatan gitu. Sesuai dengan negeri yang ditugaskan kepada mereka. Jadi sudahlah berjalan seorang diri di tengah padang pasir dengan tugas yang sangat berat. Kebayang ibu beratnya perjalanan ini? Berat. Tapi keyakinan mereka kepada Allah melebihi dari apa yang mereka hadapi itu. Akhirnya Abdullah ini sampai ibu ke Raja Persia. Sampai di istana Persia, dia minta izin untuk bisa berjumpa dengan Raja Persia. Dia sampaikan bahwa dia utusan dari Hijaz. Ya, dari Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Jadi untuk berjumpa dengan Raja Persia menyampaikan surat. Nah, akhirnya diberikanlah kesempatan untuk masuk ke dalam istana.
Dalam riwayat yang mengisahkan kisah tersebut, Ibu, Raja Persia sudah duduk nih di atas singgasana. Istananya besar kan, dan para pembesar juga sudah duduk di samping-sampingnya, menteri apa segala macam lah begitu. Nah, Abdullah dipersilakan masuk tuh, Bu. Ibu kalau dalam posisi Abdullah kira-kira sungkan-sungkan gimana ya? Agak malu-malu gimana kan? Nah, tidak dengan Abdullah. Dalam riwayat itu dikasihkan, Ibu sekalian, ketika dia membawa surat dari Nabi Muhammad SAW, dia melangkah dengan penuh percaya diri. Di saat pakaiannya biasa saja, Ibu. Alaihi basatatul Arab, nampak padanya kesederhanaan orang Arab dengan pakaian yang biasa-biasa saja, berbahan tebal dan kasar, Ibu. Tapi apakah itu membuat dia rendah diri di hadapan Raja Persia? Tidak. Justru dia dikatakan masydudul qamah, langkahnya langkah pasti, nampak padanya kemuliaan Islam. Subhanallah. Itu yang dimaksud ini. Afamayamshi mukibban ala wajhihi ahda amayamshi sawiyan ala sirat. Jadi seorang mukmin itu yang membuat dia percaya diri hidup di muka bumi ini karena di atas Islam dan iman itu. Maka di hadapan orang kafir kita nggak boleh merasa rendah diri. Justru kita menampakkan izzatul Islam tadi. Karena sebab kepercayaan diri kita itu ada pada iman yang ada dalam diri kita. Dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman begini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, kata Allah. Jangan pernah merasa bersedih, sebab kalian sudah ditinggikan derajat kalian oleh Allah. Disebabkan apa, Ibu? Iman. Pokoknya dia berjalan dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia berhenti pada satu titik. Ya, namanya raja dengan kecongkakan dan kepongahan serta kesombongannya, dia sering ngasih isyarat aja kan ke pengawalnya. Gitu kan. Maksudnya, ambil tuh surat, Pak, ke sini, gitu kan. Akhirnya si pengawal mendatangi Abdullah, Ibu. Ketika surat itu mau diambil dari tangan Abdullah oleh pengawalnya tadi, dia bilang apa? La. Tidak. Innama amarani Rasulullah an adfa'aha laka yadan biyadi. Sesungguhnya Rasul perintahkan aku untuk menyerahkan langsung kepadamu tanpa perantara. Dan saya tidak akan menyelisih perintah Rasul itu. Subhanallah. Coba. Kenapa dia punya kekuatan sedemikian kuat dalam dirinya? Karena iman tadi. Siratin mustaqim, dia berada di atas jalan yang benar. Itu yang membuat seseorang itu percaya diri dalam hidupnya. Dia bilang, Pak, tidak. Rasul suruh aku nyerahkan langsung kepadamu tanpa perantara. Dan saya tidak akan melanggar perintah Rasul itu. Subhanallah. Padahal kan tujuannya sama aja kan. Si pengawal ngambil diserahkan ke raja. Tapi karena Rasul langsung serahkan kepadanya tanpa perantara, saya tidak ingin melanggar perintah Nabi. Akhirnya apa kata Raja Persia? Utrukuhu yadunu minni. Ya sudah, biarkan dia mendekat ke arahku ke sini. Jalan lagi dia, Bu. Sampai jarak antara dia dengan Raja Persia sangat dekat. Dan Raja Persia sendiri yang mengambil surat itu dari tangannya. Diambil. Diberikan kepada sekretarisnya yang paham bahasa Arab. Baca. Dibacalah. Apa isi surat Nabi Muhammad? Ibu tahu? Isi surat Rasul apa? Rasul memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata para Nabi dan Rasul itu punya SOP, Ibu. Seperti Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balkis. Apa? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ternyata SOP penulisan surat Nabi dan Rasul, Ibu. Mulai dulu dengan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi punya. Min Muhammad. Dari Muhammad Rasulullah, utusan Allah, ila Kisra azimi Faris, ya, kepada yang terhormat Raja Persia. Salamun ala manit taba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sampai di situ. Menurut Ibu ada yang salah tidak isi surat Nabi? Ada yang salah? Ada yang menyinggung perasaan? Tapi Raja Persia emosi, Ibu. Marah besar dia. Akhirnya surat tadi belum lagi selesai dibaca, dia ambil dari tangan sekretarisnya, dia sobek-sobek. Apa katanya? Ayat tubuh hada, wahwa abdi. Bagaimana mungkin dia berani menulis seperti ini untuk diriku di saat dia adalah budakku? Dia menganggap orang Arab budaknya. Kurang asam, kan?
Berani-beraninya dia menulis seperti ini untuk diriku, kata dia kan. Marah, dia sobek. Kira-kira di poin mana dia tersinggung kira-kira ini? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad utusan Allah kepada yang terhormat Raja Persia, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Di mana letak salahnya, Ibu? Nggak ada yang disinggung di situ. Itu kan sesuatu yang bersifat umum, ya. Ternyata yang membuat dia tersinggung, yang dia tidak bisa menerimanya, karena Rasul memulai suratnya itu dari namanya. Dia nggak mau, mestinya yang disebut dulu nama dia. Yang terhormat Raja Persia dari Muhammad. Nabi Muhammad dari Muhammad utusan Allah kepada yang terhormat Raja Persia. Itu yang mau dia tersinggung, Ibu Allah. Baperan betul jadi raja itu ya. Ini kurang ajar. Akhirnya Ibu, karena dia marah, diperintahkan, keluarkan dia ini dari ruanganku, kata dia. Diseret lah Abdullah keluar ruangan, Ibu sekalian. Kan di pertemuannya di aula nih, di singgasananya kan. Diseret Abdullah. Abdullah sampai di luar ruangan, dia bingung. Kira-kira nasib saya apa nih setelah diberikan? Apakah saya akan dibunuh atau dibiarkan hidup, gitu dia. Hanya dia bilang, dia tenangkan hatinya. Saya tidak peduli apapun yang terjadi setelah ini. Yang penting aku sudah menunaikan amanahnya Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, terjadilah, kata dia. Tapi dia tetap berikhtiar, Ibu. Ikhtiarnya apa? Kabur. Lari dia, Bu. Ya kan? Ya kalaupun nanti tertangkap lain cerita. Yang penting ikhtiar dulu kan. Akhirnya dia lari, Ibu. Nah, si raja di dalam karena sudah tenang nantinya, bawa tuh orang Arab kesini lagi. Pas dicari, nggak ada dia raja. Kejar dia, dikejar. Tapi karena sudah jauh Abdullah ini nggak terkejar, Ibu. Nah, sampai di kota Madinah, akhirnya untungnya balik lagi dia. Sampai juga kota Madinah, diceritakanlah oleh Abdullah kepada Rasul kan, tentang sikap Raja Abrawis ini terhadap surat Nabi yang sudah merobek-robeknya tanpa mengetahui isinya, Ibu. Apa kata Rasul? Mazzakallahu mulkah. Semoga Allah juga merobek-robek kekuasaannya, kata Nabi Muhammad, gitu kan. Akhirnya, Ibu, ternyata Raja Persia ini belum selesai dia lagi masalah emosinya. Ini baperan betul dia, Bu. Dia perintahkan, ini orang ini kurang ajar nih Muhammad. Sudah, kirimkan surat kepada Bazan. Bazan ini Raja Yaman, Ibu. Jadi Yaman itu dulu termasuk wilayah kekuasaannya Persia dulu, Ibu. Nah, ada raja namanya Bazan untuk Yaman, ditunjuk oleh Raja Abrawis ini. Coba tuliskan surat kepada Bazan agar Bazan mengirim utusannya kepada Muhammad dan bawa Muhammad itu ke hadapanku. Dia belum selesai emosinya lagi. Akhirnya karena Bazan dapat perintah, akhirnya dipilih 2 orang terbaik dari yang dia miliki untuk pergi ke Hijaz, yaitu ke kota Madinah, Ibu sekalian, menjemput Nabi Muhammad. Berangkatlah nih 2 utusan dari Yaman nih. Sampai juga ke kota Madinah. Akhirnya apa, Bu? Sampai di kota Madinah, 2 orang utusan ini karena dia merasa membawa amanah penting dari seorang raja adidaya, dengan pongahnya dia mengatakan, 2 orang ini mengatakan, "Hei Muhammad, telah datang kepada raja kami surat dari Raja Persia untuk mengutus orang kepada engkau, dan kami orangnya. Dan kami diminta untuk membawamu ke hadapan Raja Persia. Kalau engkau turuti perintah ini, tenang, kami akan bicara yang baik-baik tentang dirimu kepada Raja Persia. Tapi kalau engkau menolak, engkau sudah tahu bagaimana kedikdayaan dan kekuasaan Raja Persia untuk membinasakan engkau dan kaum kau yang ada di sini." Dan itu mereka bicaranya di mana, Ibu? Di kota Madinah. Dan Madinah wilayahnya siapa? Kalau Ibu dalam posisi Nabi dengan orang seperti itu, Ibu bilang apa? Nah, kalian tahu kalian sedang di mana? Ini wilayah kekuasaan saya, gitu kan. Mau cari mati kalian, gitu. Berani-beraninya kan ngancam saya, gitu kan. Rasul dengar ancaman begitu, Bu, tersenyum. Coba Nabi kita hebat gak, Bu? Hebat. Rasul nggak baperan kayak Raja Persia kan. Diancam begitu malah
tersenyum sembari bilang apa? Irji'a ila rihalikum wa'tiya. Ya sudah, gini sajalah, kalian berdua balik dulu ke tempat istirahat kalian, besok datang lagi ya, kata Rasul. Dengan senyuman, nggak dengan emosi, Bu. Tidak dengan kemarahan. Nabi mah dengan senyum, udah balik dulu, besok datang lagi. Nah, besoknya datang lagi. Mereka percaya diri akan membawa Nabi ke hadapan Raja Persia. Apa kata Rasul? Kata mereka gini, karena sudah pede. Gimana Muhammad? Sudah siap-siap berangkat, gitu kan? Berangkat kita, gitu kan? Kata Nabi. Di situ Rasul agak serius, Bu, tapi tidak marah. Lan talqiyal yauma. Mulai hari ini, kalian berdua tidak akan pernah berjumpa dengan Raja Persia. Kenapa? Karena anaknya yang bernama Syairawi, anaknya Abrawis, Ibu, akan mengkudeta Raja Persia pada bulan kesekian di malam kesekian. Kaget dua utusan ini. Atadri ma taqul? Hai Muhammad, tahu tidak apa yang baru kamu ucapkan? Mau kami laporkan ucapan kamu tadi kepada raja kami? Kata Rasul, silahkan. Kalau perlu tambah nih informasi ini, kata Rasul. Kalau peristiwa itu benar-benar terjadi, dan kalau raja kalian mau beriman kepadaku, malah diajak masuk Islam. Kalau rajamu, Bazan yang raja di Yaman tadi, Bu, kalau rajamu tadi mau mengikuti agamaku pada masa di mana agamaku akan menjangkau wilayah Persia nanti. Ini tentang berita kenabian, dan benar kan? Persia ditaklukkan Islam pada masanya, Bu. Pada masa itu, kerajaan Persia akan kuserahkan kepada rajamu. Subhanallah. Dua orang ini malah di satu sisi marah, takut juga. Pokoknya campur aduk mentalnya, Ibu sekalian. Akhirnya, karena nggak berhasil bawa Nabi Muhammad, Ibu sekalian, mereka kira-kira perginya kemana, Ibu? Tetap melanjutkan ke Persia atau pulang ke Yaman? Ke Yaman atau ke Persia? Ke Yaman, ya Bu ya, karena kalau ke Persia sama saja menyerahkan leher mereka. Misi gagal. Ayo pulang ke Yaman, Ibu. Disampaikanlah ke Bazan tadi, Raja Yaman tadi, tentang berita Nabi Muhammad itu. Apa kata Raja Yaman? La in kana ma qalahu Muhammad haqqan fa huwa nabi. Kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, maka dia adalah nabi. Tapi kalau tidak benar, kita lihat bagaimana episode berikutnya, kata dia. Akhirnya benar, Bu. Suatu hari, Bazan ini kedatangan surat dari Syairawi. Syairawi ini siapa? Anaknya Raja Persia. Isinya apa? Aku telah membunuh Raja Persia, kata dia. Dan tidaklah aku melakukan itu kecuali karena tindakan kesewenangan yang telah dilakukan oleh Raja Persia. Dan sekarang tahta Persia itu ada pada diriku, karenanya berikan ketundukanmu kepada diriku. Kata Syairawi, anak Raja Persia yang mengkudeta bapaknya sendiri, Ibu. Allahu Akbar. Artinya apa? Apa yang sampai oleh Rasul terjadi, Ibu sekalian. Akhirnya melihat kenyataan itu, Raja Bazan ini, raja yang ada di Yaman ini, mengumpulkan seluruh para pembesar Persia yang ada di Yaman. Lalu dia menyampaikan satu hal yang mengejutkan mereka. Apa kira-kira? Dia mengatakan, sesungguhnya aku telah beriman kepada Muhammad. Masuk Islam, Bu. Allahu Akbar. Memang Raja Persia nggak beriman, tapi yang kasih Allah bonus Raja Yaman yang beriman. Masya Allah. Makanya Yaman itu, Islamnya itu tidak dengan peperangan, Ibu. Maka setelah itu kan Rasul utus Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan penduduk Yaman itu Islam. Dan itu nggak ada peperangan, tuh masuknya dalam keadaan aman, keimanan totalitas lah. Dengan berimannya Raja Yaman ini, maka berimanlah para pembesar, diikuti oleh iman para rakyat yang ada di Yaman. Subhanallah. Dan itu buah dari siapa tadi, Bu? Seorang namanya Abdullah bin Zafa As-Sahmi. Karena imannya yang kemudian dia melangkah dengan percaya diri. Itu yang dimaksud oleh Allah. Afamayamshi mukibban ala wajhihi ahda ammayamshi sawiyan ala. Jadi orang yang berada di atas kebenaran ini, dia akan berjalan dengan penuh percaya diri.
Nah, itu yang membuat ibu merasa bangga gitu. Hidup ini karena kita adalah muslim dan mukmin. Ya itu alasan buat ibu untuk kemana-mana tuh punya kebanggaan. Kebanggaan kita apa? Muslim, mukmin ibu sekalian. Maka jangan pernah ibu malu dengan syiar keislaman yang ada pada diri ibu, dengan hijab, dengan jilbab ibu. Pede aja. Ya. Paling tidak kan dengan tampilannya dulu lah kan, mulai diikuti dengan akhlaknya. Sama, saya juga dulu di awal, saya baru konsisten pakai peci dan sejak itu saya nggak pernah lepas peci ini tahun berapa saya lupa ibu. Tapi dulu awal-awal tuh kadang agak malu-malu juga. Kalau sekarang saya bodo amat, mau di bandara, mau di mall, mau di mana aja, udah mudah-mudahan ini jadi dakwah gitu aja. Ya walaupun ini tidak menjamin, tapi paling tidak ini syiar keislaman kita gitu ya. Yang kita nggak boleh merasa, waduh ini masa penampilan kayak gini. Justru penampilan begini menjaga kita. Masa penampilan gini melakukan maksiat gitu kan, apa kata dunia gitu kan. Jadi dia menjadi tameng bagi kita ya. Merasa percaya diri. Saya nggak pernah lagi malu untuk berpenampilan seperti kemana aja ibu. Justru ada kebanggaan bahwa kita adalah seorang muslim. Seorang muslim. Dan kita harus bangga dengan syiar keislaman yang ada pada diri kita ya. Berjalan dengan penuh percaya diri. Bukan karena pakaian kita yang bagus yang membuat kita pede, ibu. Bukan. Tapi karena keislaman yang ada pada diri kita. Karena akhlak kita. Itu yang membuat kita percaya diri. Jadi jangan pernah lagi merasa berkecil hati, rendah diri, ya, karena Allah sudah katakan demikian. Wa antumul a'launa, kalian sudah ditinggikan oleh Allah disebabkan iman kalian. Nah, baik, itu ya Bu ya untuk hari ini dulu. Baik, berarti baru satu kita bahas dampak ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Satu, ya dengan kita beriman mentauhidkan Allah, kita tahu kenapa kita diciptakan, sehingga kita berjalan di dunia ini di atas jalan yang lurus. Dengan kita berjalan di atas yang lurus, kita merasa menjadi percaya diri. Masya Allah. Pede ya, pede ya. Percaya diri. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf ya menjelang Idul Fitri ini Bu, atas banyak salah khilaf dalam penyampaian, dalam interaksi kita selama ini. Semoga kita disampaikan sampai akhir Ramadan insyaallah dan betul-betul mendapat predikat sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna ibadatana wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.